Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, kalau kita dengan tulus mempelajari Injil, di situ kita benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang Tuhan Yesus peragakan di dalam hidup. Maka kita sadar, kita bisa mengetahui bahwa kekristenan yang dimiliki banyak orang Kristen hari ini adalah kekristenan yang palsu, saudaraku. Tetapi memang sulit menyadarkan orang yang sudah bertahun-tahun mengenakan kekristenan yang palsu itu dan menganggap serta mengakuinya sebagai benar. Apalagi kalau kekristenan itu telah diwarisi oleh orang-orang Kristen dan para teolog sebelumnya selama berabad-abad. Tetapi mari kita melihat kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita berkata return atau back to the Bible, kita jangan sebut-sebut teolog. Itu nanti akhirnya kita berkelahi. Karena sejarah gereja membuktikan pertikaian antar teolog, pertikaian antar pendeta dalam konsili-konsili, melahirkan pertikaian, pengucilan, bahkan pembunuhan. Itu asli bukan dari hati Tuhan Yesus. Itu dari setan, saudara. Tapi kalau suara terbanyak mengakui dari Tuhan, maka rame-rame menstempel itu dari Tuhan. Kita tidak sedang menghakimi siapa-siapa. Tetapi kita mau kembali ke Alkitab. Kalau kita berkata back to the Bible, kita kembali ke Alkitab. Dan bagi kita orang percaya, pusaran kebenaran, fokus utama perhatian kita adalah apa yang Yesus ajarkan dan yang Tuhan Yesus kenakan. Ya, bukan membuang perjanjian lama, sebab tanpa perjanjian lama kita tidak mengenal perjanjian baru. Tetapi jangan berkutat, jangan terparkir di perjanjian lama lalu mengimitasi diri terhadap kehidupan bangsa Israel yang memang belum umat pilihan perjanjian baru. Kita ini umat perjanjian baru, saudaraku. Jadi fokusnya harus apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus kenakan. Bagi jemaat harus pada tataran wilayah yang bisa dimengerti. Walaupun Anda tidak bisa berbahasa Yunani, tidak bisa memiliki pengetahuan latar belakang Alkitab, tidak pernah membaca penafsiran buku sistematika teologi, tapi Anda bisa melihat inti dari kehidupan Yesus. Tidak mungkin inti kehidupan Yesus baru diketahui kalau orang belajar teologi. Justru kita melihat fakta, sekolah teologi tidak sedikit membuat orang menjadi sombong. Merasa sudah memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan hidup rohaninya lebih baik dengan pengetahuan itu. Faktanya jemaat pasti bisa membuktikan betapa banyak teolog, lulusan sekolah tinggi teologi yang jadi pendeta, yang jadi pengurus sinode, yang jadi pengurus aras gereja, tidak menunjukkan kehidupan Yesus. Termasuk saya dulu. Dan sekarang kita mau berubah. Ya saudaraku.
Tidak sedikit kok orang Kristen yang pindah agama atau kalaupun Kristen tidak menginjak gereja. Karena kelakuan para pendeta yang notabene pernah sekolah teologi. Dan fakta telah menunjukkan pertikaian di sejarah gereja juga terus diikuti oleh tidak sedikit gereja dan sinode yang bertikai untuk merebut posisi ketua sinode, ketua wilayah, pimpinan jemaat. Yang mana itu jauh dari nafas jiwa, kasih yang ditunjukkan Yesus. Di mana kalau kita ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Anda bisa membaca teolog-teolog yang luar biasa pinternya ngomong di media sosial. Kalau mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Dan dia merasa bahwa mereka sedang ada di pihak Tuhan dengan mengajarkan apa yang dipandang oleh para teolog-teolog yang mereka ikuti sebagai kebenaran. Itu semua, saudaraku, menyesatkan tanpa disadari. Jadi jemaat yang tidak pernah sekolah tinggi teologi, jangan berpikir Anda tidak bisa ikut Yesus dengan kualitas tinggi ya. Saudara bisa ikut Tuhan Yesus dengan kualitas tinggi. Kenapa? Karena Yesus yang kita percaya itu hidup. Kebangkitannya itu bukan kebangkitan kiasan atau figuratif. Itu kebangkitan nyata. Dan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kamu tuh sopo? Siapa? Siapa? Semua orang Kristen. Bukan hanya murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi semua orang Kristen hari ini bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat banyak orang Kristen hari ini sudah dalam kondisi putus asa. Tidak yakin Allah itu bisa ditemui. Anda tahu salah satu penyebabnya banyak. Nanti saya beritahu. Salah satu penyebabnya. Tuhan dijadikan objek pengetahuan tok. Lalu yang punya pengetahuan itu tanpa sadar seperti melegalisir ini loh. Dengan punya pengetahuan ini bisa menyentuh Tuhan. Justru mereka tidak menyentuh Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, pertikaian, pengucilan sampai pembunuhan. Hari ini memang tidak sampai bunuh-bunuhan, tapi kebencian dari kata-kata yang terucap. Lihat itu di media sosial, orang-orang pinter berteologi. Kalau menyalahkan orang, menyebut nama, itu sudah etika dunia saja tidak membenarkan. Apalagi kalau orang yang dari kampung mana nggak jelas mau jadi terkenal gampang. Serang saja nama orang yang sudah punya popularitas. Orang yang sudah punya news jadi berita. Dia mau punya berita. Semena-mena dia mau ngomong apa saja. Lalu yang dianiaya ini, ya kalau dia orang Kristen baik, dia diem. Kalau dia Kristennya setengah-setengah, ya dia disu saja. Nah, pokoknya yang menang itu kan yang punya duit. Maju tak gentar membela yang bayar. Minimal dibuat repot aja, panggil polisi bolak-balik. Terus dipersoalkan. Pengadilan satu mengatakan nggak salah, naik banding. Ayo sampai mana? Akhirnya ke laut. Seperti Bengawan Solo. Jadi setan kabeh, saudara. Nah, makanya di sini yang waras diam. Jadi kalau melihat pertikaian di media sosial antar pendeta yang memalukan. Memalukan. Sampai orang-orang non-Kristen itu berkata, kok pendeta-pendeta Kristen mereka sebut ustadz Kristen kok begitu kelakuannya. Nah, yang waras diam. Jadi kalau jemaat mau tahu siapa yang waras, itu yang diam.
Tidak salah kita mengajarkan kebenaran lewat media sosial, bahkan harus. Tapi jangan memakai media sosial untuk merusak kehidupan iman orang Kristen yang tulus mau mencari Tuhan. Seakan-akan dengan pengetahuan Alkitab, pengetahuan teologi berdasarkan buku-buku di perpustakaan, apalagi katanya sudah merupakan penelitian dari sekolah-sekolah tinggi teologi yang terkenal di barat, lalu orang bisa lebih dekat Tuhan. Loh, lah seminari-seminari di barat saja tidak bisa menyelamatkan masyarakatnya kok. Kok bisa lo diandalkan? Saya sering katakan itu Jerman itu luar biasa sekolah tinggi teologianya. Bisa loh Hitler memenangkan jiwa-jiwa pria-pria Jerman jadi biadab. Itu kan peta bahwa gereja gagal, saudara. Kenapa gereja gagal? Teologianya tidak menusuk sampai batin. Itu masalahnya, jangan dibantah. Kalau Anda masih bantah, terserah. Sekarang saya mau beritahu kepada jemaat umum yang sekarang ini sebagian besar, hampir semua, tidak pernah sekolah teologi. Temui Tuhan. Alami Tuhan. Dan kadang-kadang saya juga menyebut, Anda cari pendeta yang benar-benar membawa engkau kepada perubahan. Bukan hanya pengetahuan lalu engkau jadi penuh kebencian terhadap orang yang pandangannya beda. Tuh setan meng-create situasi itu lalu bertikai. Pandanganmu beda kok. Kau bukan saudara seiman. Tuh, saudaraku, sedih saudaraku. Benar-benar sedih. Nah, jadi saya mengajak saudara untuk menemui Tuhan. Udah, dalam keputusasaan saya mengajak, yuk kita temui Tuhan. Anda juga jangan percaya saja, jangan percaya saya deh, enggak apa-apa. Tapi coba temui Tuhan. Cari pendeta yang benar. Tanya Tuhan, siapa juru bicaramu Tuhan? Nah, semua orang juga ngaku juru bicara Tuhan. Padahal dia juru bicara denominasinya. Dia juru bicara teolog-teolog masa lalu yang diikutinya. Bukan juru bicara Tuhan. Atau belum tentu juru bicara Tuhan. Cari juru bicara Tuhan. Cari gereja yang memang dealer resmi Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Nah, semua gereja juga mengklaim. Semua merasa diri gereja yang benar. Tapi saya sekarang menawarkan, wes tanya Tuhan. Kalau Anda melalui Truth ID ini diberkati, ayo ikut. Kalau enggak, jangan muncul. Enggak usah beri tanda begini atau begini, udah enggak ada urusan. Like or dislike, enggak usah. Enggak ada urusannya. Ya, cari Tuhan. Saya pun kemudian juga sebagai pelayan jemaat yang harus jadi juru bicara Tuhan, saya harus tanya Tuhan. Tuhan, di zaman ini apa yang harus ku sampaikan? Tuhan, apakah hidupku masih ada cacat celah yang membuat aku tidak layak berjalan dengan Engkau? Bertobat tiap hari. Maka saya menganjurkan kepada semua pejabat-pejabat gereja yang ada di lingkungan saya, tiarap. Tiarap, sudah, jangan cari panggung. Entah panggung di dalam gerejamu, panggung di gereja lokal, di media sosial, atau di kepengurusan sinode. Tiarap. Artinya kita periksa diri. Nanti kalau kita menghadap Tuhan itu kira-kira keadaan kita bagaimana. Itu maksudnya saudaraku. Jangan sampai nanti kita menghadap Tuhan ternyata hidup kita itu berantakan. Takut kita, saudara, takut. Takut, saudaraku, tiarap. Ini untuk para pendeta ya, tiarap ya. Artinya kita periksa diri yuk. Dah, banyak jejak kita yang tidak berkenan di hadapan Allah.
Dah ya, ayo. Tapi kalau nggak mau ya terserah. Kok masih ya nggak ngerti? Kita urus keadaan kita di mata Tuhan dulu. Nih saudara, Tuhan yang jadi saksi ya. Kalau saya suruh pilih jadi pendeta atau pedagang, saya nggak pilih dua-duanya. Saya cuma pilih satu, mau berkenan. Jadi ketua sinode atau pendeta biasa, saya nggak pilih dua-duanya. Tuhan tahu. Aduh saudara, aku mau berkenan. Jangan jadi ketua sinode, nanti saya didepak. Mampus saudaraku. Kalau ada orang bisa jadi gembala sidang di GSKI Rehoboth Arta Gading, gembala senior maksudnya, saya berikan. Kalau gembalanya di sini Pak Pendeta Cornelis Kiong. Kalau ada mau jadi pendeta senior di atas Pak Kiong, oh silahkan. Ada yang mau jadi ketua sinode, demi nama Tuhan Yesus saya berikan. Tapi masalahnya ini jadi bener nggak sinode ini di tanganmu? Kalau enggak kan ngeri tanggung jawab saya nanti di hadapan Tuhan. Kalau saya memberikan ke orang yang salah kan bahaya. Loh, apa sih artinya jabatan pendeta, jabatan dalam sinode atau aras gereja? Itu loh miskinnya banyak orang. Rasanya itu kayak harta gitu saudara. Nah, ikut Tuhan Yesus saudaraku. Yang tadi saya ajarkan temui Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pasti bicara begini, ikut aku. Tuhan tidak akan berkata, ikut Erastus, tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah berkata, ikut Armenian, Yakobus Armenius. Tidak mungkin, Tuhan tidak akan berkata, ikuti Agustinus ya. Ikuti Calvin ya, jangan ikut yang lain. Ikut yang Martin Luther, tidak mungkin. Perhatikan Bultmann ya, atau kau lihat perhatikan Thomas Aquino, tidak mungkin. Tuhan akan berkata, ikutlah aku. Bagaimana Pak supaya kita bisa ikut Tuhan Yesus? Ya temui Tuhan dong. Jangan menemui yang lain. Kalau Anda mengikut saya, pengikut Erastus, Anda binasa. Anda harus ikut Tuhan Yesus. Kecuali saya ikut Tuhan Yesus. Baru Anda boleh ikut saya. Tapi tolong jangan ikut saya, ikut hidup saya. Kalau ikut saya, ikut sinode saya, ikut gereja saya. Mati saudara, binasa saudara oleh karena saya. Ikut Erastus itu harus ikut hidupnya Erastus. Maka hidupnya Erastus harus ikut hidupnya Tuhan Yesus. Oh, kalau dulu kan tidak. Yang penting saya bisa khotbah. Oh saya punya pandangan teologi. Kamu harus jadi Erastian. Mati orang-orang itu saudara. Saya binasakan. Nah sekarang kita tiarap dulu deh. Supaya kita bisa berkata seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku jadi pengikut Kristus. Nah karena kita sudah lama salah, lalu kita ikut Yesus hari ini. Rasanya mustahil. Karena irama kita sudah salah. Apa yang sulit dalam ikut Yesus? Ya hidupnya. Satu kalimat yang saya mau bagikan kepada saudara. Dan ini mutlak. Apa? Tidak boleh memiliki apa-apa. Tuh, susah kan? Itu mustahil. Makanya di Matius 19, ketika orang mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Tidak bisa. Kenapa? Ya tidak mau, tidak bermilik. Saya menyadari bagaimana proses saya tidak mata duitan lewat, tidak ikuti keinginan daging lewat. Lalu terakhir tidak memiliki harga diri, tidak bisa lewat.
Nggak bisa lewat yang satu ini. Waduh, sampai hari ini saya berjuang. Baru mau lewat rasanya. Duit, nggak apa-apa deh. Dari dulu juga memang punya hati yang murah memberi. Iya. Puluhan tahun di sekolah teologi, mengorbankan hidup, waktu, tenaga, uang saya. Keluar di sekolah itu dari asrama tidak punya rumah, tidak apa-apa. Udah terlatih dari muda melayani. Uang 20.000, uang transport. Habis belum jadi, uang transport untuk beli makan, beras disediakan oleh gereja. Habis uang itu untuk membantu anak-anak remaja yang tidak bisa bayar uang sekolah, beli sepatu. Berani, lewat. Soal yang lain lewat. Tapi harga diri belum. Prestis belum. Kita kan mau jadi orang tuh yang namanya harum. Baik, tidak punya cacat. Wah, lalu kita dengar cerita-cerita yang tidak pantas kita dengar. Tentang kita yang tidak kita lakukan. Itu kalau orang Jawa bilang kemeropok. Itu seperti ada api ya, sekam di dalam hati yang dikasih api. Ditiup, menyala. Mulut mengatakan gak apa-apa. Gak apa-apa, ku ampuni dia. Mulut hati kita, dalam hati. Kurang ngajar ini, kutu busuk ini. Nah itu salah. Kita harus sadar. Harga diri pun juga harus ditanggalkan. Ya udah, enggak usah marah. Orang mau ngatain kita apa-apa, ya udah. Lalu daging kita berkata, tapi itu enggak benar. Kamu harus klarifikasi. Nanti suara kebenaranmu rusak. Enggak. Kalau aku di pihak Tuhan, Tuhan pasti pelihara suara kebenarannya, bukan suara kebenaran. Ini saya, ini kan masing-masing kita punya persoalan, saudara. Dan saudara punya harga diri yang diremukkan. Seperti istri menghadapi pengkhianatan suami, suami menghadapi pengkhianatan istri, mertua yang diinjak-injak oleh menantu atau menantu diinjak-injak oleh mertua, atau kita diperlakukan tidak adil di pekerjaan. Itu soal harga diri. Ini belum soal dosa-dosa yang lain. Kesempatan untuk korupsi, kesempatan berzina, kesempatan menindas orang, membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, kesempatan meninggikan diri. Oh, itu semua jerat iblis yang menggiring ke dalam kegelapan. Nah, Tuhan mengajar sederhana. Sederhana, tidak usah muluk-muluk, baca buku tebal, buku-buku tebal di perpustakaan. Sederhana, rela tidak bermilik. Dan memang sejak kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita bukan milik kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 jelas. Jadi kalau Anda marah, Pak Eras kok nggak mengajarkan persepuluhan? Persepuluhan itu bikin kamu bodoh. Kamu mengkotak-kotak milik Tuhan dan milikmu, atau kamu seakan-akan berhak membreakdown, membreak drill. Milik Tuhan ini untuk ini, untuk ini. Tanya kepada pemiliknya. You are not the owner, but you are just a manager. Kamu bukan pemilik. Nggak usah duit deh, mulutmu. Kau bisa mengucapkan 10.000 kata. Berapa yang pantas diucapkan? Uang itu masih belum masalah besar. Perkataan yang kau ucapkan. Waktu yang kau miliki. Perasaan yang kamu pecahkan, kamu lelehkan. Untuk apa perasaanmu kamu lelehkan? Untuk hal ini perlu meleleh nggak? Untuk hal ini perlu nggak kita ledakkan? Kalau nggak perlu, nggak usah. Untuk hal yang perlu kita tangisi, kita tangisi. Untuk hal yang tidak perlu kita tangisi, tidak perlu kita tangisi. Mengapa perasaan kita dikuasai oleh keadaan? Biar perasaan kita menjadi bejana, di mana perasaan Allah dialirkan. Itu yang benar. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Yesus sudah mati untuk kita. Kita semua sudah mati. Kalau kita hidup, kita hanya hidup untuk Dia.
Jadi kalau Anda bangun pagi kerja, Anda tuh kerja buat Tuhan. Bukan untuk keluarga, Pak. Keluarga itu milik Tuhan. Makanya kalau kita membelikan anak mobil, rumah, dan lain-lain, tanya, Tuhan suruh nggak? Kalau nggak Anda korupsi loh. Dan itu yang saya takut, saudaraku. Itu yang saya takut. Untuk apa beli ini? Atas nama siapa? Jadi kami ini, saya gembala senior dari beberapa gereja. Sebelum COVID, setelah 3 bulan COVID, ini pendeta A, pendeta B, pendeta C, ambil gereja ini. Kamu jadi gembalanya. Kenapa? Saya umur 60 tahun lebih bisa kena COVID, mati mendadak loh. Ini kalau saya mati mendadak, lalu siapa yang jadi gembala? Anak saya kah yang mesti mewarisi? Kan tidak. Maka di sana pendeta A, kau jadi gembala sidang. Ambil uangnya. Ambil. Kelola. Kelola. Kalau kurang nanti tak tanya ke kami yang Kelapa Gading ya. Kurang berapa kita bantu bulan-bulan awal. Kalau sudah kuat mandiri. Aset you atas nama Yayasan Rehobot. Ganti. Bikin yayasan apa? Bikin yayasan kasih mulia kayak cinta Tuhan lah. Kasih. Miliaran, kasih karena aku akan mati. Ya, tulus saudaraku. Tapi kalau orang memang butek otaknya, tuh Erastus memang bandit itu. Bandit apa? Oh kita kasih dengan tulus. Lah itu bikin e-church. Aku bikin e-church itu karena kalau ada orang-orang dari Anda bertanya kita menjawab, ada orang-orang yang mendengar firman lalu terusir dari gerejanya, bingung. Wah, kita pemberkatan nikah di mana Pak? Karena ikut Pak Eras katanya sesat. Kita nggak punya tempat. Ya dari beberapa kota. Ya nanti saya kirim orang untuk memberkati anakmu. Ada yang meninggal saya usahakan cari pendeta untuk mengubur. Kan tanggung jawab resiko suara kebenaran lalu menimbulkan reaksi negatif dari beberapa orang berhubung fitnah yang mengatakan saya sesat loh. Padahal saya itu bisa mensu orang-orang itu. Saya tidak seperti yang kau katakan. Tapi kalau jemaat GSKI Jakarta tidak boleh ikut-ikut e-church. Ini yang di daerah-daerah saja, yang di sini harus kembali ke wilayah masing-masing. Toh saya masih jadi bapak rohani semua gereja GSKI kok. Bapak rohaninya masih saya. Dan semua ini dulu ada kan karena saya, bukan karena si A atau si B. Kan mereka semua datang ke gereja karena waktu itu ya melihat saya kan begitu. Dan saya mau mereka melihat Tuhan kemudian hari. Itu juga punya saya kok. Ini kalau secara harfiah kan begitu. Ku berikan dengan rela supaya ini jangan jadi milik keluargaku. Miliknya Tuhan. Kita sedang mau memenangkan dunia. Banyak orang Kristen itu nggak ngerti kekristenan yang benar. Palsu. Kita sedang mau menyelamatkan mereka. Yuk kita kembali ke kebenaran Alkitab. Usahakan tidak keluar dari gerejamu. Saya bukan senang Anda keluar lalu masuk GSKI. GSKI gereja yang besar. Enggak, aduh. Saya sudah pernah menyampaikan kepada para pendeta GSKI. Jangan ngajak-ngajak sinode lain masuk gereja kita ya. Kita sudah mau meninggal dunia. Gereja ini hanya alat dalam tangan Tuhan. Dunia mau kiamat. Dan kita semua bisa mati setiap saat. Dengan COVID, dengan berbagai musibah. Maksud saya dengan berbagai bencana erupsi dan lain sebagainya. Nah kita nggak lama di dunia. Makanya jadi Kristen yang benar. Ikut jejak Tuhan Yesus, jangan merasa bermilik. Itu loh maksudnya. Aduh jangan kita kerja supaya mobilku bagus, rumahku besar. Keren dengan perhiasan, dengan tas. Dulu saya pun juga begitu. Sekarang kita mau bertobat saudaraku. Loh saya punya baju jas juga banyak. Tapi udah putih hitam aja bagus. Kalau boleh nggak pakai jas, pakai baju aja. Juga nggak apa-apa. Ya ini sudah jadi etika dunia, bolehlah. Kita itu nggak usah sombong lah ya saudaraku. Kita harus seperti Yesus yang tidak memiliki apa-apa. Sampai mati di kayu salib.
Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara akan bisa merasa keringanan waktu mengerti dan memenuhi firman. Semua yang kumiliki milikmu Tuhan. Keringanan yang membuat keriangan, sukacita surgawi. Ayo kita sungguh-sungguh ketemu Tuhan. Maka tiap pagi jam 5 saya bangun untuk berdoa bersama saudara. Kok nggak takut Pak sakit pilek batuk nanti nggak bisa, lalu Bapak kesiangan apa nggak takut Pak? Kalau Bapak sakit gimana? Kalau Bapak mati gimana? Tuhan kontrol semua. Kita jalani saja. Nggak ada motif. Di doa pagi juga saya tidak menganjurkan apa-apa. Jadi anggota gereja saya ya. Enggak. You percaya saya, ikut saya. Jangankan Anda jemaat, mau pendeta, mau pengurus, you nggak percaya saya, jangan ketemu saya lagi selamanya. Tidak masalah. You nggak percaya saya, nggak usah percaya. Nggak perlu percaya, saya juga tidak butuh apa-apa. Saya mau pulang. Mau pulang, tulus mau pulang. Saya berkemas-kemas, gila sudah. Memang harus gila. Paulus dikatakan gila. Aneh hidup ini. Paulus di mana-mana apa tuduhannya? Merusak tradisi. Ya, seperti di Kisah Rasul pasal 24. Diperhadapkan kepada penguasa. Ini yang mengacaukan tradisi nenek moyang kami. Kedatangan Tuhan seperti mengacaukan. Sebab kehidupan wajar dunia diganti dengan kehidupan anak Allah yang menjadi miskin-kin. Miskin bukan berarti nggak punya apa-apa. Semua yang dia miliki menjadi milik Tuhan. Milik Allah Bapa. Dan digunakan untuk kemuliaan Allah. Ini nggak ada urusan dengan kolektor saudara. Nggak ada urusan. Ada nomor kolektor, nomor account yang bisa memberi persembahan. Saudara yang susah, jangan memberi persembahan. Jangan. Uangmu kau pakai untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Jangan merasa bersalah, tidak bisa memberi persembahan. Tuhan gak butuh duit. Dan gereja ini pun juga selalu cukup karena Tuhan pasti mencukupi. Saudara yang punya uang lalu tidak percaya gereja ini nanti uangnya dipakai Pak Eras atau gelap itu pengelolaannya nggak transparan. Jangan seperak pun kau beri. Dan saya harus mengatakan uangmu haram untuk kami. Uangmu haram, najis, jangan kamu berikan, jangan kamu kirim untuk gereja ini. Bahkan kalau jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading bermasalah, Anda harus hubungi para konselor. Pak, saya tidak punya beras. Asal Anda jemaat loh. Jemaat GSKI Rehoboth. Kalau bukan jemaat, tidak semua orang bisa kita bantu. Dan staf saya kalau sampai tidak nolong saudara, saya tidak marah. Saya murka. Kita sudah punya SOP. Anak-anak yang nggak bisa kuliah apa. Dibantu. Kita tidak akan pernah jadi miskin karena membantu orang. Maka nggak ada perpuluhan. Tergantung Roh Kudus pimpin saudara, bekasih nggak ngasih nggak apa-apa. Dulu masih sering saya berkata, saudara jangan lupa beri persembahan. Sekarang males ngomong. Males. Nanti bisa rusak. Orang pikir kita lagi cari uang lagi. Nggak usah. Sadar kasih, nggak sadar ya udah. Lalu gimana Pak kalau sampai nggak ada dana gereja? Buset, ini orang kok bodoh. Jangan nanya begitu. Ini milik Tuhan. Mau bangkrut pun Tuhan yang rugi, bukan kita, bukan. Tapi karena kita milik Tuhan, kita merasa rugi kalau ini bangkrut. Lalu caranya nggak bangkrut. Loh, saya masih punya rumah, saya masih punya aset. Saya bisa jual setiap saat dan saya katakan kepada Pak Kyong-Kyong tuh, saya berikan rumah saya setiap saat. Saya berikan semua milik saya. Saya jual murah untuk gereja kalau gereja membutuhkan. Itu kecil kan apa? Mau mati. Dan semua pasti akan diingat Tuhan. Jadi sekarang kita ikut jejak Tuhan Yesus. Hidup seperti Yesus hidup, itu saja. Kalau kurang dari itu bukan Kristen. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri, jangan mencuri, jangan berzina. Hidup kudus, jangankan berzina.
Genit pun jangan. Jangankan mencuri milik orang. Kita malah memberi kepada orang yang kekurangan. Banyak yang harus saya ajarkan, tapi nggak cukup. Karena masalah hidup kita masing-masing beda. Lalu, temui Tuhan sendiri. Saya sarankan temui Tuhan sendiri. Wah, kalau begitu pendeta bisa nggak laku. Pendeta akan selalu laku. Yaitu pendeta yang mengikut jejak Yesus, yang hidupnya juga seperti Yesus. Kalau dulu saudara, walaupun saya punya gelar-gelar dan prestasi tinggi dalam kuliah, saya belum ikut Yesus dengan benar. Eras belum mati, sekarang pun belum total, maka saya ingin mati. Mati total kedaginganku, supaya kalau aku mati secara fisik, artinya dikubur, aku balik sudah memakai wajah Tuhan Yesus. Ya, yuk kita merasa krisis melihat keadaan kita yang kalau mati bisa belum berkenan. Yuk kita krisis dengan keadaan kita yang sekarang ternyata belum seperti yang Allah kehendaki. Kita harus berubah. Saya menantang saudara bertobat di kesempatan ini. Amin. Tuhan memberkati.